Halo Sobat PWP, selamat malam. Di sini saya Siduk Bondan adalah mahasiswa dari program studi teknologi geologi angkatan 21 dan juga bersama rekan saya adalah Fis Jordan. Dan juga di sini ada dosen kami, Bapak Arya Saputra sebagai dosen. Akan sedikit membahas mengenai peralatan yang biasanya digunakan oleh seorang geologis untuk memetakan suatu wilayah. Bapak, selamat malam Bapak, gimana kabarnya? Selamat malam, alhamdulillah sehat. Bapak sudah tidak asing dengan yang namanya drone ya? Di sini saya dan partner saya Jordan sedikit membahas dan mengupas tentang drone ini yang sering kita gunakan di lapangan. Jelaskan sedikit seputar drone ini tentang komponen-komponennya, manfaatnya, dan juga cara penggunaannya, Pak. Oke, ya. Sedikit ya bahwa drone ini sebenarnya ada dua jenis ya. Jadi ada yang disebut sebagai fixed wing dan ada yang disebut sebagai multi-role. Yang fixed wing itu sebenarnya mirip dengan pesawat terbang biasa yang kita sering untuk yang big wing ya hanya perlu landasan yang cukup luas karena seperti kita ketahui bahwa pesawat seperti atau Lion atau yang lain-lainnya itu kan untuk take off ya itu kan perlu landasan agak jauh. Tetapi kalau yang ini yang disebut sebagai drone multirotor ya. Jadi multirotor, kenapa multirotor? Karena ini ada baling-baling seperti ini ya. Ini baling-balingnya itu banyak ya. Ada juga yang lebih dari kalau yang ini yang multirotor ini yang sekarang ini ada 4 baling-baling, tetapi ada lebih, ada yang 6, ada yang 8 gitu ya, tergantung dari keperluannya. Nah ini ya. Nah kelebihan dari multirotor ini sebetulnya ini bisa untuk landasan bisa lebih hemat ya, lebih hemat. Di sini aja bisa dan maksudnya segini aja cukup atau satu meja ini. Dan ini kelebihannya dia bisa terbang vertikal ya, terbang vertikal ini ya. Terus nanti dari sini ya mau turun bisa dari kali 50 meter atau 100 meter dia bisa vertikal lagi turun segini ya. Naik turun. Nah ini yang disebut sebagai multirotor ya. Mungkin ada lagi yang mungkin kalau penggunaan secara geologi itu drone itu seperti apa sih Pak? Pemanfaatannya? Mungkin fungsinya. Ya fungsinya ya. Khususnya mungkin kita kan bergerak di bidang pertambangan ya, di bidang pertambangan. Dan pertambangan biasanya si drone ini manfaatnya untuk pemetaan ya, pemetaan ataupun monitoring ya, monitoring dari tambangnya. Dalam pemetaan khususnya untuk geologis itu bisa dimanfaatkan pemetaan yang resolusi tinggi ya. Dalam bidang geologis, dalam bidang eksplorasi, misalkan eksplorasi mineral misalnya, nah, itu ini bisa set areanya ya, membuat area, kemudian kita terbangkan si drone ini ya, kemudian hasilnya si foto yang kita kenal sebagai foto udara atau istilahnya juga kita kenal dengan pemetaan foto udara. Kenapa? Karena yang dihasilkan dalam foto gitu ya, dia akan memotret objek-objek yang ada di permukaan bumi ya. Nah dari situ setelah kita menghasilkan satu wilayah ya, dan kita set sebagai area yang akan kita petakan, maka hasil dari si drone ini kita selain tadi foto udara juga bisa menghasilkan DEM-nya ya, atau 3D-nya ya. Si DEM-nya ini yang akan kita modelkan. Kadang-kala, nah ini juga bisa diekspor
dari DEM itu ke DTM atau digital trial model ya. Kalau DEM ini kan masih campur lah ya, ketinggian antara lahan dengan gedung atau rumah-rumah itu masih kelihatan. Tapi biasanya kalau udah kita ekspor ke DTM, maka yang muncul adalah hanya permukaan tanahnya ya, si ketinggian permukaan tanah gitu ya. Jadi seolah si lahan atau si pepohonan atau gedung itu sudah hilang gitu ya, udah terkupas lah gitu ya. Yang dimunculkan adalah permukaan minyak atau permukaan tanahnya saja. Nah dari situ, dari hasil itu, dari hasil DTM ya atau DEM itu bisa dimodelkan lagi untuk membuat sebuah kontur ketinggian ya, kontur ketinggian yang lebih detail ya, yang detail. Karena di sini kan bisa sampai jaraknya itu intervalnya itu 2 sampai 2,5 cm ya, berarti kan sangat tinggi, bahkan di bawah itu bisa ya sebetulnya ya, tergantung dari kita akan melakukan pemetaan sedetail apa gitu ya. Nah setelah kita mendapatkan kontur itu kan kontur bisa dimodelkan lagi ya, 3 dimensi. Dari situ kita bisa membentuk kemiringan lereng gitu ya, misalkan. Nah itu kan sebenarnya sangat diperlukan dalam hal kita melakukan eksplorasi geologi gitu ya, untuk melihat supaya kita survei juga melihat ketinggian yang aman gitu ya, yang tinggi yang rendah gitu ya, dan daerah lembah. Nah itu dari situ sebenarnya kita dari DEM yang tadi yang berupa DTM itu ya, kita juga dalam geologi khususnya yang bisa melihat nanti apakah itu struktur geologi atau perusahaan ya. Bahkan dari DEM itu ya dari DEM berbentuk DTM itu bisa kita plot otomatis sebenarnya ya, atau kita bisa membuat otomatis garis-garis kelurusan. Nah dari situ kan sebenarnya untuk orang geologi sangat diperlukan ya. Dari garis-garis kelurusan itu nanti akan langsung di-print menjadi garis-garis, dan di situ nanti sangat diperlukan untuk orang geologi. Nanti misalkan dari situ bisa membuat diagram Rosnet ya, tahu kan? Diagram Rosnet. Nanti bisa dari diagram Rosnet kan kita bisa melihat tegasan istilahnya gitu ya. Nah kita bisa melihat rata-rata bisa tegasan itu ke arahnya kemana gitu ya. Nah itu udah khususnya dalam bidang dulu. Selain itu juga kan dengan DEM itu kita bisa setidaknya membantu dalam menginterpretasi geologi, misalkan daerah seperti misalkan di sini ya bergelombang berpasir pada seperti apa di morfologinya atau batuan buku misalnya ya kan berada pada ketinggian berapa atau perbukitan seperti apa itu pasti khususnya untuk geologi. Nah nanti di tambangnya juga sebenarnya bisa menghitung estimasi cadangan gitu ya, estimasi cadangan dari data DEM yang kita dapatkan di daerah situ ya, tergantung cadangannya apa. Nah di sini cadangan bergelombang, cadangan pasir itu semua bisa dihitung volumenya dan estimasi cadangannya gitu ya di situ. Itu. Selain juga setelah beroperasi itu si drone ini bisa untuk memonitor ya, memonitor wilayah pertambangan, area tambang terutama yang mungkin yang dianggap vital gitu ya. Itu bisa di setiap sekian bisa di cross check gitu ya, saya cross check ya, bisa pernah bisa per hari juga ya, seperti itu. Untuk tipe sendiri yang digunakan untuk pemetaan itu ada tipe khususnya nggak? Atau memang semua itu bisa digunakan? Atau untuk pemetaan sendiri itu ada tipe-tipe geologitas sendiri yang biasanya digunakan? Baik. Nah ya, jadi ada tipe atau jenis-jenis drone yang memang khusus untuk pemetaan. Kalau yang mungkin yang ada juga yang tipe-tipe drone yang khusus untuk dokumentasi dan memvideokannya, membuat
drone misalnya, atau khusus kegiatan-kegiatan khusus yang tidak khusus membuat area yang khusus pemetaan ya. Tapi kalau yang untuk pemetaan seperti untuk biologi, maka drone pemetaan inilah yang sangat dimanfaatkan ya, karena ini bisa bekerja selain kita bisa kendalikan secara manual, kita bisa juga bekerja secara otomatis ya. Dan seperti tadi itu kita bisa membuat area wilayahnya ya seluas mana atau sebatas mana, kemudian nanti akan dioperasikan atau dipanggil oleh drone ini ya, kemudian kita setting aplikasinya sesuai kehendak kita ya, mungkin dari ketinggian ya, dan dari setting kameranya gitu ya, mau seperti apa, ini ada setting-settingnya di sini ya, segi juga ini seperti apa nanti ya, itu kita harus menguasai ya si settingan dari drone ini. Terus kadang-kadang kita kan si drone ini mungkin capek ya, capek atau banyak digunakan sehingga kadang error ya, overheat, bisa error kompasnya ya, sehingga drone ini tidak bisa digunakan lagi ya. Nah, oleh itu biasanya kita melakukan apa yang disebut sebagai kalibrasi ya, kalibrasi dari drone ini. Kita kalibrasi si kompasnya ya, sehingga nanti setelah kita kalibrasi kompasnya maka akan normal kembali, berjalan kembali dan mau diterbangkan. Biasa kalau udah error gitu ya, udah malfunction biasanya tidak mau diterbangkan, dan kita harus kalibrasi ulang si drone ini ya. Nah itu seperti itu. Untuk penerbangan drone itu ada lokasi khusus atau bagaimana? Ya, untuk penerbangan drone itu sebenarnya memang ada aturan ya. Aturan yang diatur oleh Kementerian Perhubungan ya. Oleh karena itu yang menerbangkan drone ini ya harus orang yang bersertifikat, karena dengan punya sertifikat itu kita berarti sudah mengikuti sertifikasi dan sudah tahu aturan-aturan dalam yang miripnya, sehingga mirip dengan penerbangan atau pilot ya, pilot di pesawat ya. Sekolah dulu harus ada di sertifikasi, ada di ya, namanya diklat sertifikasi gitu ya. Dan mungkin saya alhamdulillah salah satu yang sudah mengikuti sertifikasi itu ya, karena area terbang ini tidak sembarangan juga gitu ya. Misalkan kalau kita terbang dekat bandara ya, tidak bisa, karena radiusnya 2,5 kilometer itu dari bandara itu tidak bisa menerbangkan ini aturannya. Dan yang drone ini otomatis disetting ya, setting kalau masuk area bandara gitu ya, pasti tidak akan mau tinggi ya, tidak mau terbang. Kalau masuk dalam misalnya settingan di bandara 2,5 kilometer misalnya, itu sudah dibaca sensor sensor otomatis gitu ya. Nah itu yang harus diperhatikan. Kemudian juga area TNI ya, area TNI juga harus hati-hati. Itu biasanya tidak mau makan dilarang oleh TNI-nya, dan si drone ini bisa diambil gitu ya. Kalau di area-area yang dekat dengan area TNI ya, TNI atau Polri itu seperti itu. Untuk lisensi atau sertifikat drone sendiri itu Pak, itu apakah semua jenis drone harus kita mempunyai sertifikatnya atau jenis-jenis drone tertentu? Soalnya seperti yang Bapak sampaikan tadi mengenai drone yang digunakan untuk dokumentasi, video, pembuatan film itu, apakah itu juga perlu lisensi atau sertifikat Pak? Ya idealnya kalau aturan DISPO kan seperti itu ya, harus punya dalam penerbangan ini harus punya sertifikat, karena nanti ya walaupun pengendalian kecil ataupun besar ya tetap mengacu pada DISPO gitu ya. Bagusnya seperti itu ya, walaupun di bawah atau yang kecil-kecil kan memberi mainan gitu ya, tetapi kalau dalam penerbangan tetap supaya kita lebih safe ya, lebih
drone ini. Tapi begitu ada drone yang bisa melewati area-area tertentu gitu ya, area-area tertentu, nah dia kan bisa 12 aja, dan itu misalnya seperti tadi ya, area bandara itu kan bisa mengganggu ya, walaupun hanya 50 meter misalnya atau 20 meter, itu dianggap kalau di area situ dianggap mengganggu gitu ya. Nah idealnya kita harus punya sertifikat supaya tahu aturan-aturan itu ya. Nah kalau aturan di sebenarnya aturan maksimal kita terbang drone seperti ini itu kan sampai 120 ya. 120 ya. Tapi dalam hal tertentu sini drone ini hanya digunakan 100. Di atas 100 biasanya dia nolak juga, tidak mau gitu ya. Nah, tapi aturan dan isu sampai 120 gitu ya. Apakah ada ini Pak, durasi atau kadaluarsa sertifikat segera diperbarui lagi untuk penerbangan drone sendiri? Ya, sebenarnya sertifikasi itu berlaku sampai 2 tahun ya. Jadi setiap 2 tahun harus di-refresh lagi? Harus di-refresh lagi ya. Awal dikatakan gitu Pak. Ikut lagi sertifikasi, hanya base-nya di situ mungkin hanya sampai ngikut ujian saja ya. Nah si teorinya bisa dilewat misalnya gitu ya, untuk perpanjangan sertifikat kita gitu ya, hanya ngikut ujian saja. Kalau kayak gitu tuh kita berbayar atau udah disediain dari pihak kita nih? Nah berbayar ya, berbayar gitu ya. Nah kalau pribadi, setahu saya itu pernah ngobrol ya dengan penyelenggara sertifikasi. Untuk pribadi itu biayanya 4 juta setiap kita memperpanjang ya. Setiap 2 tahun ya Pak? Setiap 2 tahun ya. Nah 2 tahun pun sebutnya ada yang 1 tahun. 1 tahun itu kalau misalkan itu ada batasannya ya. Kalau misalnya nilainya di bawah 70 itu hanya dapat lisensinya 1 tahun, sertifikatnya gitu ya. Tapi kalau misalkan hasil ujian itu di atas 70 nilainya ya, nilainya di atas 70 itu dapat 2 tahun gitu ya. Sepengetahuan saya penggunaan drone ini tidak hanya di pertambangan ya Pak, bisa juga untuk memetakan daerah yang rawan longsor juga. Ya. Apakah itu benar Pak? Ya, sebenarnya kan si drone ini sebenarnya multifungsi ya. Multifungsi itu ya, untuk sumber daya itu sangat banyak digunakan drone ini, termasuk untuk memetakan kerawanan longsor ya, longsor. Ini kan drone ini bisa juga digunakan untuk misalkan Pemda ya akan membuat perencanaan tata kota atau tata ruang wilayah, kan yang dimanfaatkan pemetaannya dengan menggunakan drone ya. Kemudian di bidang pertanian untuk deteksi lahan gitu ya, dia menggunakan pertanian juga. Di misalnya perkebunan kelapa sawit, dia menggunakan drone juga untuk evaluasi untuk monitoring gitu ya. Jadi sangat multifungsi sebenarnya dalam hal pemetaan, tidak hanya di bidang kita aja, hanya lagi dalam pertambangan gitu ya, pemanfaatannya seperti ya. Pembencanaan yang bisa di kita ya, di SDM misalnya kan itu monitoring gunung juga menggunakan drone, untuk memetakan area di gunung juga menggunakan drone ya, untuk melihat kawah misalnya. Kan tidak mungkin kalau kita mau turun ke kawah, tapi kalau dengan drone kan bisa lebih dekat ke kawahnya. Nah itu kan sangat bermanfaat sekali dalam hal terkaitan dengan vulkanologi atau ilmu gunung ya gitu ya istilahnya. Untuk di drone ini ada beberapa komponen sih Pak. Itu tuh saling berkaitan. Iya. Ya, sini kan kita mengenal ini adalah sebagai drone-nya ya, body drone-nya. Body drone ini kan seperti tadi kita ini ada baling-baling gitu ya. Kemudian di sini ada baterainya. Baterainya ini harus dicas, dan kemampuan baterai ini kan hanya 20 menit gitu ya, satu baterai. Luasnya berapa Pak? Nah ini bisa 20 menit ini hanya mengcover 10 sampai maksimal 13 hektar gitu ya. Iya 13 ya.
dan tergantung dari si baterainya. Ada yang baterai mungkin bisa lebih lama ya, sampai 30 menit bahkan sampai 1 jam, ada tergantung seperti hanya HP lah gitu ya. Kan ada HP yang lebih cepat aus gitu ya, si baterainya ada yang lebih lama gitu ya. Kemudian di sini kan kita akan ada yang disebut sebagai gimbal ya. Gimbal itu kaitannya Stabilizer. Iya, stabilizer. Nah di sini kan ada apa nih, kamera ya, kameranya. Kemudian di sini ada memori ya. Memori ini kan sebetulnya memori ini kan untuk yang merekam data ya. Kalau kita menerbang ya. Iya, penyimpan data dari hasil yang dilakukan di drone itu gitu ya. Nah ini ya, si drone ini harus dikendalikan oleh ini yang namanya controller ya. Controller ini kan, nah ini ada apa untuk on off-nya ya. Ini ada kameranya, ada untuk menangkap antenanya ya, untuk kaitannya dengan GPS-nya gitu ya. Nah di sini, nah ini kita kan ini ya, di sini ada baterainya juga. Kalau kita ini ya, kalau kita buka di sini ya, kan si baterainya ini bisa dibuka. Ya, di sini ada baterainya. Kebetulan baterai ini sedang dicas ya, sedang dicas ya. Nah ini kalau udah penuh kita masuk. Ini fungsinya ini untuk mengendalikan si drone ini. Sebagai kontrol. Nah, dia terbang, untuk tinggi terbang, untuk turun, untuk belok gitu ya, kiri kanan ya, atau memutar si drone ini dikendalikan dari si kontrol ini namanya ya. Juga kalau misalkan si drone ini tidak kelihatan jauh gitu ya, itu posisinya di mana, kita pusing tidak sampai di mana posisi drone ini ada tombol untuk namanya RTH ya, ada tombol H ini untuk kembali ke home, namanya RTH, return to home, kembali ke home. Misalnya kan mungkin kalau di perbukitan mungkin ke lembah bukit yang sana gitu ya, kemudian ini posisinya di mana nggak kelihatan. Nah, maka kita gunakanlah ini return to home. Insya Allah nanti si ini akan kembali lagi selama sinyal masih terdetek gitu ya. Gitu ya. Nah seperti itu. Jadi ini ada fungsi pengendalinya. Kalau ini kiri kanan ini naik turun ya, muter ya, atau belok kiri belok kanan gitu ya. Nah ini juga yang ini untuk maju mundur gitu, geser kiri geser kanan ya, terbangnya ya. Jadi nanti kan kalau ini maju ya, ini mundur, nanti bisa ini. Nah gerakannya gitu seperti ini ya, si drone-nya gitu. Nah seperti itu. Untuk kepemilikan drone sendiri Pak, apakah butuh lisensi juga Pak? Ya untuk drone-drone yang tertentu ya, dia harus ada lisensinya juga untuk kepemilikannya, tapi yang tertentu. Nah, di sini biasanya yang kalau yang biasa gitu ya, biasa misalnya tidak khusus gitu ya, karena itu perlu lisensi gitu ya. Tapi kalau yang sudah kaitannya dengan yang drone lebih canggih gitu ya, nah itu ada lisensinya, harus kita ya. Lisensinya sebenarnya seperti selain sertifikasi si pemiliknya harus sebagai sudah sertifikasi sebagai pilot drone gitu ya, juga nanti si ini harus didaftarkan nanti ke namanya ke Dinas Perhubungan ya, di SUB ya. Kalau di kita kan di SUB harus didaftarkan jenis ini si drone-nya apa gitu ya, sehingga ini akan terkontrol semua drone yang canggih-canggih ini nanti bisa dikontrol. Kita juga sebenarnya kalau misalkan mau izin penerbangan ya, ini harus daftar dulu ke ini ke Disub, ada formulir. Misalnya kita penerbangan di Jakarta, misalnya di Bundaran HI, kita harus izin, harus buat ini permohonan ke Disub. Nanti berapa lama ya dicek itu dikoreksi si permohonan kita sesuai laporan namanya berapa.
setelah itu namanya hari tanggal biasa itu didata. Setelah itu kita ACC atau tidak, misalkan apakah layak atau tidak terbang di AI, itu nanti ada dikirim surat dari sana. Kalau layak berarti layak itu terbangkan di sana. Kalau misalkan itu tidak layak, jadi akan terbangkan ya, seperti itu. Sedikit dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh dosen kita, terima kasih banyak Pak untuk ilmu yang sudah diberikan dan menyempatkan semua untuk berbagi film ini, dan juga teman-teman semua bisa mengetahui lah tentang fungsi komponen dan juga pemanfaatannya dari kita. Sekian dari kami, saya Siti Bunda dan juga Johan. Terima kasih sudah menonton acara pada malam hari ini. Kita akan ketemu di acara yang selanjutnya. Dadah. Dan